Lifetime Achievement Award. Yang kedua kami berikan kepada Melly Guslow. Saya belum pernah tuh disuruh nyanyi sama beliau. Beliau tuh sangat mengapresiasi setiap profesi orang kayaknya. Saya tuh punya 600 lagu, tapi kok saya ngerasa nggak bisa ya ini jadiin aset atau dijadikan warisan gitu buat anak-anak cucu saya gitu. Kalah 3 kali pun beliau tetap maju, never ending story. Pilihlah yang memang bisa mewakili aspirasi mereka. Jadi semakin maju kayaknya semakin berkobar, semakin besar gitu cita-citanya, keinginannya. Keren. Saya Melly Guslow, pelaku seni. Lucu. Prabowo Subianto tuh kalau di mata aku lucu dan baik ya. Di mata aku dia beda ya. Biasanya kalau politikus yang ketemu sama saya pasti ngomongin disuruh nyanyi gitu. Saya belum pernah tuh disuruh nyanyi sama beliau di rumahnya walaupun ada acara yang ada musik-musiknya yang nyuruh nyanyi orang lain biasanya bukan beliau. Beliau tuh sangat mengapresiasi setiap profesi orang kayaknya. Bukan berarti terus penyanyi terus lo ngehibur di rumah gue gitu, nggak yang gitu. Makanya itu aku suka sama Prabowo. Pertemuan pertama kali 2014 ya kalau nggak salah ya, pas mau ketemu Bapak tuh waktu itu kita mau mengundang ada acara orkestra. Deg-degan karena kalau lihat di TV kan kayaknya serem gitu ya, tugas gitu. Nggak taunya lucu. Jadi waktu kita ngundang Bapak kita mau ada acara orkestra gitu-gini. Terus dia tiba-tiba berdiri, nanti saya datang, asal kalian bawain yang, terus dia di konduktor gitu. Terus kita bengong gitu, ternyata nggak serem ya, lucu gitu. Ya itu pertemuan pertama kali langsung berkesan lucu. Bapak tuh care banget ya sama masyarakat Indonesia tuh care, dan dia tuh lembut, nggak seperti packagingnya gitu. Packagingnya orang pikir, karena kan suaranya kan lantang ya Bapak tuh. Ini suara yang lantang dan agak serak-serak gitu karena mungkin terlatih waktu di militer gitu. Jadi kesannya walaupun beliau menyampaikan sesuatu yang light, sesuatu yang halus, yang lembut, tetap aja kalau orang nggak kenal akan terkesan galak gitu. Padahal dia itu sangat care dan orangnya tuh nggak suka dipublish. Contohnya kayak misalnya dia nyumbang berapa sapi untuk kurban tuh nggak ada yang tahu. Kecuali orang-orang circle yang deket aja. Nggak suka di blow up yang hal-hal kayak gitu. Pastinya waktu aku curhat soal musik ya, soal nasib seniman gitu. Kan saya waktu itu punya paguyuban seniman, terus saya bilang, Bapak saya tuh punya 600 lagu, tapi kok saya ngerasa nggak bisa ya ini jadi aset atau dijadikan warisan gitu buat anak-anak cucu saya gitu. Terus beliau tuh cerita, ya memang begini. Dia sangat concern dan di luar dugaan saya, karena biasanya kan yang ada di ranking pertama di pemikiran orang-orang seperti Bapak, politikus-politikus dari sandang pangan papan ya gitu. Ya seni nomor berapa sih gitu. Tapi ternyata beliau memikirkan juga. Dan beliau bilang sebelum saya menjadi presiden gitu. Karena kalau beliau menjadi presiden kan pasti akan ya lebih leluasa lah berbuatnya gitu dan membantunya. Tapi beliau paham banget bahwa korps kamu tuh korps yang nggak ada pensiun, terus juga jaminan sosial juga ya mungkin ada tapi belum semuanya dapat gitu ya. Cuman in return kalau misalnya dipikir kan kita yang salah satu profesi yang taat pajak ya seni gitu. Karena dari tiket kita udah dipotong pajak, dari royalti kita udah dipotong pajak, tapi in returnnya tuh belum terlalu baik gitu dari pemerintah kepada kita. Kalau kita mau konser aja mesti di gedung olahraga kan, mesti di tenis indoor. Namanya juga tenis indoor buat tenis bukan buat nyanyi. Jadi gemaknya tuh kemana-mana gitu, untuk secara sound ya kurang bagus. Kita belum punya yang mumpuni banget gitu. Itu yang sebenarnya dari saya dan sebaiknya juga dari caleg-caleg yang berasal dari seni ya menuntut hal itu gitu. Kalau dibilang jatuh cinta, saya telat jatuh cintanya ya. Kalau seperti orang yang menikah dulu baru cinta gitu. Karena saya tuh dulu nggak suka sama musik. Saya nggak suka sama musik, tapi mama saya tuh merasa saya berbakat. Terus saya diam-diam didaftarkan nyanyi di mana-mana.
ikutan lomba di mana-mana dan menang. Itu membuat mama saya semakin pede bahwa saya memang berbakat. Saya tetap nggak suka. Sukanya bermusik waktu dapat honor kalau nggak salah tuh umur berapa ya, SMA kali ya, ketika saya jadi backing vokal untuk God Bless, untuk Nicky Astria, untuk Arman Maulana, itu kan dapat honor tuh, baru suka. Tapi karena berlanjut terus, ya akhirnya itu jadi profesi. Awalnya sebenarnya nggak pernah terpikirkan gitu, tiba-tiba jadi scriptwriter, tiba-tiba jadi penulis novel, nggak pernah sama sekali. Pokoknya sementara itu yang menghasilkan uang itu musik, ya udah bermusik aja gitu. Tapi ternyata karena seneng nulis, balik lagi sebenarnya Mas Anto sih, gara-garanya itu semua tuh Mas Anto. Mas Anto bilang, kamu itu banyak banget tuh tulisan di laptop gitu, nggak mau di ini. Akhirnya bikinlah kumpulan cerpen. Ternyata memang betul kata mama saya berbakat. Jadi ketika kumpulan cerpen itu dibaca oleh Pak Leo, terus ini saya ambil satu jadi film dan dapat salah satu piala Festival Film Indonesia. Kan nggak nyangka ya, karena nggak kepikiran begitu. Cinta Sejati sama Bunda. Cinta Sejati, kenapa Cinta Sejati? Karena waktu itu saya dipercaya membuat lagu untuk Pak Habibie dan Ainun, tapi nggak dikasih kesempatan ketemu beliau. Jadi saya mesti menggali tentang beliau. Jadi itu pengalaman saya terberat membuat lagu tuh, karena kan tokohnya nggak fiktif. Terus saya deg-degan karena beliau juga orang yang berpendidikan sangat baik ya. Terus saya cari padanan-padanan apa ya kira-kira kalau misalnya orang mengungkapkan cinta tuh gimana ya. Terus kalau orang pendidikannya seperti ini tuh kira-kira musiknya yang didengar apa ya, karena sama sekali nggak dikasih masukan sama tim MD. Terus saya mencoba meraba-raba. Terus kalau misalnya ada revisi, Pak Habibie itu kalau revisi by phone harus langsung jadi. Jadi waktu itu saya revisinya di tengah kemacetan kota Jakarta, itu ganti-ganti kata-kata, itu tak-tok sama beliau sampai jadi, itu harus detik itu juga. Dan beliau orang yang nggak suka dengan plan B, plan A harus jadi. Ya itu sih under pressure tapinya menantang, dan itu jadi salah satu lagu yang berat dan favorit buat saya. Kalau Bunda karena itu dedicated untuk mama. Jadi waktu itu pengen kasih hadiah, apa ya yang hadiah, bikin lagu aja deh gitu, karena sesuatu yang spesial di saya ya cuman lagu gitu. Bikinlah lagu, tapi abis itu nggak nyangka juga kalau itu ternyata jadi lagu theme song para ibu gitu, apalagi setiap hari ibu di Indonesia. Aku kan berangkat dari seni, jadi apapun yang saya temui di keseharian saya itu pasti pakai feeling. Begitupun dengan memilih Gerindra, pakai feeling. Saya nyaman gitu, nyaman berada di tengah-tengah orang-orangnya, apalagi di depan Pak Prabowo, lebih nyaman lagi. Jadi sebenarnya yang awal pertama tanpa membaca ideologinya, visi misinya, yang pertama feeling. Poinnya yang pasti ya yang aku paling suka, karena pengen membuat Indonesia menjadi Indonesia gitu. Aku kalau sebagai seniman pengen Indonesia kayak Korea ya. Bukan kayak Korea dalam arti budayanya, tapi menjadi bangsa yang bisa menjajah bangsa lain dengan hal-hal baik, dengan drakor, dengan K-pop gitu. Masa BTS ini bisa ngomong di PBB gitu ya. Indonesia tuh sebenarnya bisa seperti itu gitu. Karena kita kan kaya banget, budayanya jauh lebih kaya dari Korea. Nah, aku pernah ngobrol sama Bapak, ternyata Bapak juga memiliki keinginan yang sama. Pengen Indonesia nggak import lagi gitu. Pengen Indonesia bisa membuat segala macamnya dengan SDM dan semua tools yang ada di negeri sendiri. Itu sih yang paling aku bikin jatuh cinta sama Gerindra. Paling nyambung sih sebenarnya, yang paling benar tuh ya semua dihargai sebagai profesinya masing-masing gitu ya. Saya nggak pernah tuh disuruh jadi politikus di Gerindra. Karena Bapak, terus Pak Dasko juga menggarisbawahi bahwa Meli adalah seniman gitu. Dan legislatif di dalam DPR itu ya isinya wakil-wakil rakyat. Ya harus ada wakil seniman juga gitu untuk mewakili. Nggak mungkin saya serahkan undang-undang hak cipta atau keberlangsungan seniman lebih baik lagi kepada Fadlizon gitu misalnya. Ini semua punya porsinya sendiri-sendiri dan memang harus orang yang merasakan, orang yang mengalaminya.
Dan di Gerindra aku dituntut seperti itu. Besarkanlah Gerindra, itu kibarkanlah Gerindra dengan kesenian kamu gitu. Lebih baik, judul soundtracknya lebih baik. Karena halnya kan banyak nih. Per dapil tuh beda-beda sih kalau aku lihat ya. Ada yang masalahnya ini, masalahnya itu. Ya semuanya pengen maju ke jenjang yang lebih baik. Never ending story. Pak Prabowo itu benar-benar kalau beliau bilang pendekar ya memang pendekar sih. Kalah 3 kali pun beliau tetap maju tanpa menyusut gitu. Jadi semakin maju kayaknya semakin berkobar, semakin besar gitu cita-citanya, keinginannya, semuanya tuh makin berkobar dan nggak pernah surut di hadang apapun, nggak pernah surut. Keren. Beliau di mata dunia aja banyak negara yang sangat respect sama beliau ya. Jadi kalau Indonesia nggak respect aneh sih, karena beliau bisa membawa nama Indonesia, bukan cuma nama Indonesia, visi misi segala macam, project dan lain sebagainya itu ke mata dunia dan didengar gitu ya. Pokoknya yakinlah gitu kalau Indonesia di tangan beliau menjadi negara yang lebih besar lagi, karena memang jiwanya juga besar. Jiwanya besar itu seperti apa? Karena dia pede banget sama apapun yang ada di Indonesia. Dia pengennya itu semuanya itu bisa dibuat di sini gitu. Dia sangat concern terhadap anak-anak yang kurang gizi dan lain sebagainya, karena itu menurut aku cikal bakal penerus bangsa kan ya anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak itu bisa diberikan gizi yang baik, makanya ada program makan gratis dan susu gratis untuk anak-anak yang sekolah. Nanti mungkin kerasanya nggak tahun depan atau tahun lusa, tapi 10 tahun lagi ketika anak-anak itu tumbuh, aku yakin sih akan jadi generasi yang lebih keren dari sekarang. Apapun sih aku bangga sih. Aku jadi orang Gerindra tuh bangga dan syukur alhamdulillah bukan cuma aku yang bangga, walaupun anak saya belum jadi kader Gerindra, tapi dia bangga banget punya ibunya orang Gerindra. Saya bangga berada di barisan Prabowo Subianto dalam gerakan Indonesia Raya. Saya Melly Guslow, pelaku seni, kita Gerindra. Balakutak, bala-bala jeung batagor, ulu kutuk,